Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutia Absah dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan membahas mata kuliah Civic Education yang berjudul tentang hak asasi manusia. Untuk membahas tentang HAM, yang pertama kali kita harus mengetahui apa sih HAM itu sendiri. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan hak asasi manusia menurut ketetapan MPR nomor 17/MPR/1988 bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya akan membahas tentang HAM internasional. Sejarahnya, pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil diterimanya Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Paris. Selanjutnya, dalam pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan bahwa kami, para bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertekad untuk melindungi angkatan-angkatan yang akan datang terhadap bencana peperangan, yang dalam hidup kita telah 2 kali membawa penderitaan yang tak terhingga, dan untuk menegakkan kembali kepercayaan kepada hak-hak asasi manusia, pada kehormatan dan harga diri seorang manusia pada hak-hak yang sama dari laki-laki dan wanita, bangsa-bangsa besar dan kecil. Pernyataan sedunia itu tentang hak-hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights merupakan awal yang baik bagi masyarakat dunia dan berpengaruh besar bagi kehidupan seluruh dunia. Kemudian ada instrumen HAM internasional. Yang pertama itu hukum kebinasaan. Hukum kebinasaan adalah praktek umum yang diterima sebagai hukum. Hukum kebinasaan menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional. Instrumen yang kedua itu Piagam PBB. Ketentuan mengenai HAM dalam Piagam PBB terdapat dalam ketentuan pasal 1, pasal 55, dan pasal 56. Instrumen HAM yang ketiga itu ada The International Bill of Human Rights. The International Bill of Human Rights adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk 3 instrumen utama HAM beserta dengan protokol opsinya. Yang terakhir ada instrumen traktat-traktat pada HAM. Masyarakat internasional memajukan instrumen HAM dalam bidang-bidang khusus yang berkenaan dengan HAM. Ada berbagai traktat. Traktat tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara yang menjadi pesertanya. Nah, selanjutnya masuk kepada pembahasan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama ada konsep dasar hak asasi manusia. Sifat hak asasi manusia adalah umum dan universal. Artinya, HAM berlaku untuk semua manusia, tidak mengenal ras, suku, bangsa, dan agama. Konsep dasar HAM ini memiliki 2 poin. Yang poin pertama ada dimensi universalitas, yaitu substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakikatnya bersifat umum. Poin yang kedua itu ada dimensi kontekstualis, yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Kategori yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu
hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi, perkumpulan, dan lainnya. Kategori selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya, hak untuk memiliki pekerjaan yang layak, hak kebebasan melakukan transaksi, dan hak untuk menikmati sumber daya alam. Kategori yang ketiga ada hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan dipilih. Contohnya, hak memilih dalam suatu pemilihan, misalnya pemilihan presiden, RT, dan lainnya. Selanjutnya, ada kategori hak asasi hukum atau rights of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Selanjutnya, kategori hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak yang menyangkut dalam masyarakat, yaitu untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, HAM sebenarnya telah lama ada. Pada abad ke-15, HAM ditulis dalam kitab-kitab adat Bugis kuno atau Lontara, yaitu di Sulawesi Selatan, yang dikenal sejak lama. Kemudian, ditulis dalam buku-buku adat Lontara, antara lain dinyatakan dalam buku Lontara atau Tomatindo di Lagana, bahwa apabila raja berselisih faham dengan dewan adat, maka raja harus mengalah. Tetapi apabila para dewan adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan. Contoh lainnya di Minangkabau, dikenal hak protes terhadap kebijakan yang tidak adil. Di Jawa, dikenal hak untuk tinggal di wilayah lain sebagai protes kepada raja atau ngonggol. Jadi, asas-asas HAM yang telah disorot sekarang semuanya sudah pernah diterapkan oleh raja-raja dahulu. Namun, hal ini kurang diperhatikan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa hak asasi manusia sudah lama lahir di Indonesia. Namun, keberadaannya kurang menonjol. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era pasca reformasi daripada reformasi sebelumnya. Berkembang dan terus berkembang hingga seperti sekarang ini. Tentunya melalui perkembangan-perkembangan, yaitu sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan sampai dengan sekarang. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip pokok hak asasi manusia. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip universal. Prinsip ini menjelaskan bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa atau kebangsaannya. Yang kedua ada prinsip tidak dapat dilepaskan. Prinsip ini menjelaskan bahwa siapapun dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh mencabut atau mengambil hak asasi seseorang. Prinsip yang ketiga ada prinsip tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini menjelaskan bahwa hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak pengembangan. Yang keempat ada prinsip saling tergantung. Prinsip ini menjelaskan bahwa di samping tidak dapat dipisahkan,
hak itu saling tergantung satu sama lainnya, sehingga hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya. Prinsip yang kelima ada prinsip keseimbangan. Prinsip ini menjelaskan bahwa ada keseimbangan dan keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab. Yang prinsip selanjutnya ada prinsip partikularisme. Prinsip ini menjelaskan bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jaminan dalam pelaksanaan HAM dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tercantum secara jelas dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dilakukan amandemen. Perlindungan HAM mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para pengambil keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Hal ini terbukti dari dicantumkannya secara eksplisit masalah HAM, yaitu pada bab 10A dengan judul HAM yang terdiri atas 10 pasal 28A sampai dengan pasal 28J dan 24 ayat. Di luar yang berjudul tersendiri dalam bab 10A, rumusan lainnya terdapat dalam pasal 27 3 ayat, bab 11 pasal 29 2 ayat, bab 12 pasal 30, bab 13 pasal 31 dan 32, dan bab 14 pasal 33 dan pasal 34. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.